Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini kami akan mengundang orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang sudah ada di samping saya adalah Michiko Alexa. Apa kabar? Kabar baik. Terima kasih sudah hadir di menembus mata batin, Michiko. Kamu pernah punya pengalaman mistis nggak sih selama ini? Pengalamannya sebelum saya terjun ke dunia entertain. Seperti apa ceritanya? Jadi sekitar 8 tahun yang lalu saya sempat jadi TL salah satu produk handphone. Tim leader ya? Ya. Dan saya kebagian ngecek buat cek gudang barang lah. Dan itu adanya di ujung banget. Dan saya baru ingat kalau itu benar-benar di tempat yang paling ujung dan gelap. Itu waktu itu udah jam 9 malam. Sendirian kamu di situ? Sendirian, harus sendiri. Oke, lalu? Saat ngecek, saya nggak ngeliat sih. Cuma saya dengar suara. Dan itu bising-bising. Dan itu suaranya, tolong, suara pria. Nggak ada orang lain di situ? Nggak mungkin. Oke. Begitu Dan kamu dengar, kamu reaksi gimana? saya langsung kayak yang kaget gitu dan lihat ke samping, saya cuma ngeliat kayak kunciran pocongnya aja. Sumpah lo, gue dengernya merinding loh. Terus begitu tahu dan ngelihat bayangan itu, Langsung kunci dan gue langsung lari ke depan, ketemu teman gue cerita dan dia bilang memang di situ ada yang nunggu. sering ditampakkan. Dan yang melihat itu udah banyak. Sudah banyak. Dan gue katanya tuh beruntung baru ngelihat bayangannya doang. Yang Biasanya lain tuh ditampakkan. Bener-bener nyata depan mata. Iya, dan sampai rumah gue tuh nggak berani tidur. Sampai rumah gue langsung bilang nyokap gue, temenin tidur. Tapi habis itu nggak ada yang nampakan lagi kan? Nggak. Habis itu berani ke gudang lagi? Setelah itu harus berani tapi nggak semalam itu lagi. Oke, mudah-mudahan sih malam hari ini juga kamu nggak menampakkan apa-apa ya? Jangan dong. Mudah-mudahan. Iya benar, mudah-mudahan ya. Kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama ya. Karena sering mendapatkan bisikan makhluk astral, pria yang berikut ini mengaku memiliki kelainan seksual. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Firman. Selamat malam Mas Firman. Malam. Apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Saya mau ngebuang kebiasaan buruk saya. Apa itu? Saya sering melihat kedua orang tua saya berhubungan intim. Sengaja atau nggak sengaja? Sengaja Ngintip ngintip. sudah lama? Udah lama. Lu udah lama banget. Dari kecil Dari umur 15 tahun sampai sekarang? sampai sekarang. Terus yang anehnya itu sekarang saya sering nonton video ya. Dan gak tahu kenapa saya semakin tinggi. Oke. Lalu kemudian? Terus dalam pacaran saya selalu gagal terus. Kenapa? Gak tahu kenapa. Kayak nggak ada yang mau gitu sama Mereka saya. menolak untuk diajak berhubungan. Terus 2010 saya anak orang. 2010. Sampai saya ketahuan dan saya dipenjara 5 tahun lebih. Anak kecil? Enggak, seumuran 15 tahunan. 15 tahun? Masih di bawah umur loh, Mas Bayu. Iya. Terus nggak tahu kenapa selama di dalam penjara itu saya dapat bisikan gitu. Kayak dapat bisikan setiap malam, tiap hari saya dapat bisikan
nggak tahu sosoknya seperti apa. Saya harus berhubungan sama hewan. Sama hewan? Dalam penjara? Dalam penjara sampai sekarang juga. Hewan apa ya? Hewan seperti itik, Itik. angsa. Unggas, angsa. Seperti angsa. Oh my god. Oke, sampai sekarang masih. Masih sampai sekarang. Lalu kemudian? Nggak tahu kenapa saya ngelihat sosok hewan itu cantik. Seperti cewek cantik, terus nggak tahu kenapa saya nyaman. Seperti pacar sendiri. Saya berhubungan tiap hari sama hewan itu. Mas Firman, lalu apa tujuannya datang ke Menembus Mata Batin? Ya, saya datang sini untuk pengen merubah kebiasaan buruk saya. Kebiasaan buruknya mau dirubah? Ya, seperti menghilangkan kayak bisikan goib gitu. Ada bisikan goib Iya. yang mengajak Anda untuk melakukan itu? Ya, Bisikan itu yang mau dihilangkan? ya. Pernah dilawan nggak? Belum sampai sekarang. Kalau dilawan saya lemas. Oh, oh. Semakin saya lawan, semakin saya lemas. Nggak bisa ngapain. Jadi bisikan itu selalu diikutin? Setiap hari? Tiap hari. Baik. Tapi nggak pernah tahu itu bisikan siapa ya? Sampai Sosoknya sekarang. seperti apa? Sampai sekarang. Yakin itu bisikan goib bukan dari bisikan hati sendiri? Enggak. Oke, baik. Mudah-mudahan kita segera memecahkan teka-teki ini dan Anda bisa mendapatkan solusi dari permasalahan lagi dihadapi. Kami akan mengajak Mas Firman untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Firman, terlahir dengan tanggal lahir 10 Maret 1990. Saya melihat sejak dulu Firman memiliki keanehan dari orang lain. Dari yang saya rasakan, sosok Firman memiliki kelainan seksual. Saya melihat dari lingkungan tempat tinggal Firman dan juga keluarga yang sangat berpengaruh besar dalam kehidupan Firman. Saya merasakan ketakutan dan trauma yang cukup besar di dalam dirinya. Dari mata batin saya, sosok Firman mudah sekali dimasuki oleh makhluk gaib. Makhluk gaib inilah yang menjadi pengaruh buruk di kehidupannya. Saya melihat satu sosok lelaki berwajah rusak, arwah gentayangan. Mukanya hancur berdarah-darah dan bola matanya keluar. Selamat malam. Selamat malam, Selamat Roy. malam. Silakan duduk. Terima kasih. Firman, dengan tanggal lahir 10 bulan 3 1990. Firman sering mendapatkan bisikan goib untuk melakukan kegiatan yang menyimpang. Ya, bisa dibilang seperti itu. Ya. Nafsunya begitu tinggi, justru sekarang sering melampiaskannya kepada binatang. Ya. Maka malam hari ini ingin menghilangkan bisikan-bisikan itu supaya punya hidup yang lebih normal. Ya. Karena Mas Firman sendiri merasa ini tidak normal. Ya. Bahkan pernah anak orang dan sudah mempertanggungjawabkan secara hukum. Ya, menanggapi kasus Firman di sini saya menyebutkan ini kasus seperti zoofilia, orang yang cenderung ke arah hewan, melakukan hubungan badannya, dan bestialitas, ya seperti itu. Jadi orang-orang yang punya kecenderungan aneh-aneh. Dan ada lagi kasus di mana berhubungan dengan jenazah, itu namanya nekrofilia. Gitu saya ngeliat di sini, tapi auranya gelap banget tuh dia. Berarti memang ada faktor
mistisnya gitu? Iya, ada faktor mistisnya juga loh di dalam badannya dia. Kan makan darah dan dia juga saya ngeliat di sini selain melakukan hubungan sama hewan, aku juga ngeliat kamu minum darah deh. Betul? Ada ritual minum darah? Betul, ada. Darah siapa? Dulu saya pernah juga teman Karena? itiknya diambil, pacar saya diambil. Sebentar. Jadi Anda pikir pacar Anda adalah seekor itik? Betul. Itik itu diambil sama orang lain, sama teman Anda, Iya. dan Anda teman Anda yang mengambil itik. Jadi dia menganggap itiknya adalah pacarnya. Iya. Ya, berarti Zupiria memang bestialitas. Mas Firman sendiri ini pengen bener-bener sembuh ya. Ilmu hitamnya juga harusnya hilang juga ya harusnya. Oh. Jadi ada ilmu hitamnya juga, Kak Roy? Iya, ada ilmu hitamnya juga. Minum darah itu Minum- udah berhubungan dengan hal-hal mistis Iya, ya Roy. iya betul sekali. Energi negatif. Jadi energi negatifnya sangat besar banget untuk mempengaruhi orang tuh jadi nggak nyaman. Ini Sih. Kak Roy, Ya. sosok yang ada di dia kah atau? Sosok yang ada di diri dia juga seperti itu dan kemudian juga saya melihat makhluk perempuan juga sih. Itu Maksudnya hantu, Hantu? sosok hantu ada di samping dia, ada di deket dia atau dalam diri dia, Roy? ada di samping dia, selalu ikut kemana-mana sama dia, tapi wajahnya cuma setengah yang kelihatan karena sisanya ketutup rambut. Oh my god. Serem deh, kamu tuh serem loh Firman. Nggak cuma, ya gini, kita nggak pernah tahu. Don't judge the book by the cover kan. Ternyata dari tubuh mungilnya Firman bisa ngebuat hal-hal yang aneh gitu. Oh. Jadi Mas Firman setiap ngelihat perempuan sekarang gimana? Biasa aja? Nggak ada nafsu. Justru nafsunya ke hewan, ke binatang. Jadi, Michiko? Nggak ada. oh ya. Nggak ada. Nggak ada. Mas Firman maaf, cuma sama itik aja atau semua jenis binatang itik unggas? aja. Hanya itik Enggak, aja? kamu bohong Firman. Saya melihat kalau nggak mungkin saya gambar ini. Jujur sama saya. Kamu ngelakuin juga sama anjing kan? Jujur. Pernah, Tapi tidak sesering itik kan? cuman 3 kali. Cuma 3 kali. 3 kali. Cuma 3 kali. Udah nggak bener sih kalau seperti itu. Itu nggak pernah ada yang tahu tuh, nggak pernah ada yang ngelihat saat Anda melakukan itu. Nggak ada. Dilakukannya di mana ya? Di rumah, di kamar. Oh my god, jadi itiknya tuh dibawa ke kamar Heeh. dan dikunci. Nggak ada yang dengar suaranya. Nggak ada. Kemana-mana saya selalu bawa itik itu. Oh, jadi kamu punya itik di rumah? Ada beberapa ekor? 1. Jadi sebenarnya Mas Firman ingin melepas, tapi kok susah ya ngelepasnya? Karena dari attitude-nya juga nggak nunjukin kamu pengen lepas gitu loh. Oh, masih nggak mau ya? Depan saya tuh kamu ngerasa kayak ingin show off something gitu loh. Itu maksud saya. Jadi ya susah juga ya kalau ingin lepas tapi masih ada jiwa dendam dan amarah atau apapun itu. Ini yakin datang ke sini mau lepas semuanya supaya normal? Yakin. Mas Firman bisa nggak punya kesempatan lagi untuk ya melakukan hubungan dengan unggas? Saya yakin Unggas pengen lo. melepas semua. Benar? Benar. Nggak, walaupun setelah dari sini nggak akan pernah lagi melakukan itu. Yakin insya Allah. Saya nggak yakin. Dia melakukan itu karena bisikan gaib, bener gitu Roy? Atau Iya. memang dari dirinya sendiri? Jadi tuh dia kayak ngelakuin ritual makan Minum darah itu? minum darah dan serta melakukan hubungan dengan hewan itu menciptakan power dia. Oh. Itu lambang ini, lambang satanik. Jadi Firman ini dikendaliin sama makhluk-makhluk halus gitu loh.
nggak mungkin banget orang normal bisa minum darah, Iya. berhubungan dengan hewan. Itu hal yang ada, tapi nggak terlalu make sense kalau nggak ada gaib-gaibnya juga. Jadi ini campuran dari Zupilia sama campuran gaib sih. Saya bawa. Bawa itiknya? Pacar saya bawa. Tiap kemana-mana saya bawa. Kesini dibawa sekarang. Dibawa. Oh, Mas Bayu. Unggasnya dibawa sekarang. Dibawa. Pacarnya. Dibawa. Saya nggak mau jauh-jauh dari dia. Mas Bayu, jadi dia bawa pacarnya ke sini loh. Tapi kamu pernah nggak sih pacaran sama cewek gitu loh, sama wanita yang benar-benar wanita? Nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau sama Unggas? Nggak, maksudnya nggak ada yang mau sama saya. Nah, iyalah, soalnya juga dari cara ngomongnya Firman juga udah ke arah-arahnya ke sana gitu loh, ke Zupilia. Iya. Jadi udah kalau mau ngobrol sama perempuan, buka pembicaraan topik juga dia udah malas duluan ya, kayak perempuannya gimana mau. Iya. Unggas saya nggak pernah ngobrol. Oke, kamu bawa pacarnya? Bawa. Bawa pacarnya ke sini ya? Bawa. Bawa pacarnya ke sini, kan datang. Dulu saya deg-degan. Saya ambil dulu. Oke, Mas Bay. Jadi pacarnya itu seekor unggas. Iya. Ini kayak gangguan kejiwaan. Ada sih Iya, kan faktor iya. itunya kayaknya. Oh, Oh, good. Yes, aku takut. Jom sayang. Oke. Kami minta maaf ya. Ini pacarnya ya? Betul. Ya, oke. Saya pastikan Iya, tidak iya, ada iya. hewan yang tersakiti di sini. Ini namanya siapa? Saya namain Cinta Selamanya. Panggilannya? Cinta selamanya. Cinta. panggilannya cinta. Oke, cinta selamanya. Oh, Mas Bayu, dia sayang banget loh Iya. sama unggasnya. Awalnya bisa memutuskan untuk berhubungan dengan Unggas tuh apa ya? Yang pertama kali muncul di kepala. Kan saya udah bilang, ada bisikan. Ada bisikan gaib. Itu yang ngarahin dia ke situ ya. Iya, bisikan gaib untuk menyuruh Firman melakukan hubungan dengan hewan. Yang lebih parahnya lagi adalah dia meminum darah hewan, tapi bukan dari pacarnya, dari yang lain. Saya mau tanya deh, Mas Firman, setelah melakukan hubungan dengan Unggas, apa yang kamu rasain? Setelah saya berhubungan, gak tahu kenapa, saya kayak punya kekuatan gitu. Iya, itu yang saya bilang, baik. Dia tuh kelainan deh. Setiap kali minum darah hewan dan berhubungan sama hewan, dia tuh ada power kayak gitu, powerful. Powerful untuk apa? Kekuatan apa sih? Kekuatan gaib gitu. Kekuatan gaib. Malah ya, dia malah Ada bor? Bor? Bor, Mau dibor? Saya minta bor. bor. Hah? Ada bor? Aduh, Bor? saya nggak tahu maksudnya apa ya. Bro maksudnya? Bor. Bor? Ada yang punya bor? Aduh. Coba di belakang. Untuk apa ya? Ini mau dibor? Aku tak. I feel it. Saya mau ini. Mas, ini mau... Diam. Cinta. Oh. oh, Oh, cinta, oke. Dia kelihatannya... bingung. Cin. Oh, Ini asli ya. Ini asli. Oh, Oke, itu bor asli. ya. Ini asli. Oh. Siapa yang mau coba? Siapa yang mau coba?
semenjak saya berhubungan saya kita bos. Oh, Siapa yang mau? Kamu mau? No. Kamu mau? Enggak. Jadi setiap habis berhubungan unggas, kamu punya kekuatan ini nih. Kebal gitu maksudnya. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Sini. Siapa yang mau? Kamu mau? No.